Memang yang paling berat 2019 April. Dari mulai Maret 18 Maret 2019 emak meninggal. Tempat bergantung, tempat minta doa, tempat ngasih semangat. Maret sudah tumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah dimanapun berada. Tema kita malam ini, hikmah tersembunyi di balik musibah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi sebetulnya sesuatu itu baik bagi kamu. Kamu tidak suka jahe karena rasanya tidak manis, tapi jahe itu baik bagi kamu. Kamu tidak suka kunyit, tapi kunyit itu baik bagi kamu sebagai obat asam lambung. Sebaliknya kamu suka gula, tapi gula itu tidak baik bagi kamu karena penyebab diabetes. Lebih kurang makna sederhananya begitu. Ayat ini ceritanya tentang perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kamu diwajibkan berperang, kamu tidak suka. Lalu kata Allah, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kamu. Walaupun kronologis ayat ini asbabun nuzulnya adalah tentang kewajiban berperang, lalu kemudian kaum muslimin sebagian tidak suka karena takut mati, takut patah, takut luka, takut tinggal anak istri. Lalu Allah katakan di situ banyak kebaikannya. Diuji kesabaran, diuji berstrategi, diuji mempertahankan tanah air, dan lain sebagainya. Walaupun ayat ini khusus tentang itu, tapi maknanya secara umum. Begitu juga dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita ketika mengalami sesuatu sangat benci, sangat tidak suka itu terjadi. Tapi setelah hari berganti, pekan, bulan, tahun, baru kita paham. Tapi kita bisa paham itu setelah melewati fase itu. Atau kita sedang bangun tengah malam, kita renung. Oh, ini hikmahnya ternyata. Coba kalau kemarin begini. Saya yakin setiap kita punya pengalaman pribadi tentang banyak hal yang kita sebenarnya tidak suka ketika itu terjadi. Tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Ini secara umum, Al-Baqarah 216. Berikutnya, An-Nisa 19. An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi dijadikan Allah di balik sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak suka, di situ ada khairan katsira, banyak sekali. Khairan katsira, banyak sekali kebaikan. Yang kalau kita pahami dengan kacamata emosi, kita marah. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita merasa kok dia hidupnya mulus-mulus saja, enak-enak aja. Tapi setelah kita lewati hari berganti bulan berganti tahun, kita justru bersyukur pada Allah. Untung dulu begini. Nah, maka ada istilah orang kita, untung aja kalau kemarin nggak begini. Nah, jadi Allah kasih, Allah berikan di situ, tapi memandangnya mesti dengan pandangan kacamata hikmah. Kalau kacamata emosi, kacamata marah, kacamata
kesal, kecewa, itu nggak ketemu. Mungkin kita ambil air wudhu dulu, kita sholat, kita bangun tengah malam, kita merenung. Oh iya, rupanya hikmahnya begini, hikmahnya di sini. Jadi cobalah kita renung-renung tentang, tak usah kita renung yang banyak-banyak, tentang perjalanan hidup kita aja lah. Perjalanan hidup saya, setelah saya ingat-ingat. An-Nisa ayat 19. Oke, berikutnya yang ketiga, Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Kata yuftanun diambil dari kata fitnah. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sebelum mereka difitnah? Kata fitnah, akar asal kata bahasa Arabnya fitnah artinya batu yang dibakar. Jadi kalau kita gali tanah, ketemu batu hitam, kita bakar. Bakar dia di api unggun sehari semalam. Kalau dia tetap hitam, ya dia batu. Tapi kalau dibakar tiba-tiba besok meleleh, kuning, berarti dia emas. Kapan kita tahu dia batu atau emas? Ketika dibakar. Nah, jadi manusia ini begitu juga dengan kita berkawan. Kalau sedang kenyang, tenang, lenang, itu nggak nampak kualitas kawan itu. Mana kawan sejati? Orang menang punya banyak kawan. Orang kalah punya teman sejati. Kalau kita menang, senang, kenyang, tenang, banyak kawan kita. Kawan ketawa banyak. Tapi waktu berjuang, waktu sedang susah, waktu sedang terpuruk, berapa orang, coba hitung. Berapa orang kawan kita waktu susah, terpuruk, payah, itulah sahabat kita. Dan kita nggak suka itu susah itu. Nggak ada manusia ini suka susah, bangkrut, miskin, melarat, jatuh, kecewa, merana, nggak ada. Tapi di balik itu kita menemukan kawan-kawan. Saya yakin setiap kita punya pengalaman itu. Dan kalau coba mundur sejenak setahun yang lalu kah, 5 tahun yang lalu kah, 10 tahun yang lalu, kita ingat-ingat. Ada itu kawan-kawan kita yang memang betul kawan-kawan. Makanya ada istilah kawan seperjuangan. Ini kawan berdarah-darah nih Pak Ustadz. Ini kawan seperjuangan ini. Kenapa? Ya memang begitu. Memang ada model kawan begitu. Berikutnya Al-Qasas 15. Al-Qasas 15, Al-Qasas ayat 15. Nabi Musa waktu itu sudah berada pada zona nyaman. Tinggal di istana, anak angkat Fir'aun, punya ibu yang penyayang. Tiba-tiba ketika keluar dari istana, dia melihat ada 2 orang yang sedang yaqtatilan, sedang kelahi. Lalu Nabi Musa melerai, memisah, jangan kelahi, tapi kemudian ini orang ngelawan. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi meninjunya, rupanya ditinju mati. Akhirnya Nabi Musa SAW, karena yang terbunuh ini ternyata adalah masyarakat kelas 1. Kalau masyarakat kelas 2 Bani Israel, masyarakat kelas 1 adalah warga Fir'aun. Lalu Nabi Musa SAW pergi dari istana Fir'aun. Iya, siapapun yang tinggal di zona nyaman akan mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mengenakkan. Masa hidup sudah enak, tiba-tiba mesti berada di gurun pasir yang panas, nggak tahu mau kemana, hidup lagi mulai dari nol. Itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Tapi apa hikmah di balik itu?
Hikmah di balik itu Allah mempertemukan Nabi Musa dengan anak Syuaib. Allah kemudian mempekerjakan Nabi Musa kepada Syuaib Samaniyah Hijaj, 8 musim. Mengembalakan kambing, panas terik, bau busuk. Tapi disitulah latihan kesabaran. Karena nanti dia akan punya misi besar, dia akan menghadapi Fir'aun. Orang nyaman tidak bisa menghadapi Fir'aun. Orang yang tidur di istana Fir'aun tidak bisa menghadapi Fir'aun. Yang bisa menghadapi Fir'aun itu hanya anak muda yang sudah digembleng di panas terik gurun pasir, 10 tahun mengembala kambing, dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, airnya deras. Hanya ombak yang kencanglah yang bisa mendidik nakhoda yang jitu. Nakhoda yang hebat, nakhoda yang handal, itu alumni dari lautan yang dahsyat. Kalau cuma naik sampan di kolam renang, itu tidak melahirkan nakhoda. Itu anak-anak naik perahu bebek. Makanya di yayasan kah, di partai kah, di negara kah, di ormas kah, generasi pertama itu pasti generasi pejuang. Tapi kalau udah generasi kedua, juang-juang sedikit, generasi penikmat. Jadi Allah menceritakan bagaimana proses Nabi Musa SAW melewati sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, tapi di balik itu ada rahasia. Allah ingin mengeluarkan Nabi Musa dari istana Fir'aun dengan sedikit kekhilafan, yang itu pun dalam skenario Allah. Lalu kemudian akhirnya dia keluar dari zona nyaman itu, dia ngantri untuk mengambil air, dia menyelamatkan anak Syuaib membawa kepada Syuaib, menjadi pekerja selama 8 tahun, 10 tahun. Setelah mentalnya siap, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan orang yang siap ini berhadapan dengan Fir'aun. Berikutnya yang kelima, As-Saffat ayat 100. As-Saffat, surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, berikanlah saya anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kalau kita baca ceritanya di ujung, begitu mudahnya Allah membuat Sarah mengandung punya anak. Lahirlah Ishak. Tapi kenapa dia perlu berdoa 86 tahun menurut tafsir Ibnu Katsir? 86 tahun, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sampai akhirnya menikah dengan Hajar. Hajar melahirkan anak Ishak. 13 tahun setelah itu, 86 tambah 13, 99. Barulah lahir Yakub, barulah lahir Ishak. Dengan Hajar lahir Ismail, dengan Sarah lahir Ishak. Kenapa mesti menunggu 13 tahun? Kenapa mesti menunggu nikah dulu dengan Hajar? Kan bisa aja nikah dengan Sarah langsung lahir anak. Ya itu kan garis finishnya. Itu kan garis finishnya. Menikah dengan Sarah, lahir anak, selesai. Allah buat tidak punya anak, menikah dengan Hajar. Hajar melahirkan Ismail. 13 tahun setelah itu lahir Ishak. Kesabaran Ibrahim, kesabaran Sarah, kesabaran Hajar, kesabaran Ismail. Hampir semua perjalanan itu tidak mengenakkan. Rabbi habli minas sholihin tidak mengenakkan. Kemudian ketika sudah lahir mesti dipisahkan jauh dari Palestina ke Makkah, tidak mengenakkan. Kemudian setelah anak ini remaja disuruh disembelih, tidak mengenakkan.
Jadi kalau kita baca kisah nabi-nabi itu, hampir semuanya kisah tentang orang yang berhadapan dengan perjalanan hidup yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Cobalah tunjukkan ke saya, cobalah kita cari bersama ayat-ayat yang cerita tentang, karena sesuatu yang kita pun kalau ngobrol sama orang, selalu kita tanya dia, coba kau ceritakan tentang perjuangan hidupmu. Saya pergi ke Lampung, ketemu dengan Pak Haji, umur 83 tahun. Gimana perjuangan Pak Haji dulu merantau meninggalkan kampung halaman? Nggak pernah saya ketemu sama orang, coba ceritakan enak-enaknya. Bagi kita enak-enak itu yang nggak enak untuk diceritakan. Memang banyak hal dalam hidup ini tidak bisa difahami orang kalau dia tidak mengalami. Lam ya'rif man lam yadhuq, kata Syed Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran. Tidak tahu kalau nggak pernah merasakan. Gimana kita mau menceritakan tentang asam pedas baung campur tempoyak kalau orang nggak pernah? Ya kayak durian, tapi durian busuk, durian asam, payah menceritakannya itu. Tapi bagi kita yang pernah mengalami kesulitan, kepayahan, kepahitan hidup, oh ya, itu ternyata yang Ustaz maksud. Berikutnya yang keenam, An-Nisa ayat 57. An-Nisa ayat 57. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah Yahuza atau Yudas Iskariot. Kenapa mesti berbelit-belit jelimet begitu? Namanya ujian itu begitu. Kalau ujian anak TK 1+1. Kalau ujian anak SMP mulai pakai rumus. Kalau ujian S3 jurusan matematik, itu udah berat itu. Ya kenapa enggak simpel-simpel aja ya? Kenapa mesti payah ya Pak Ustadz? Itu berarti anak TK terjebak di tubuh yang dewasa. Kalau istilah Syekh Muhammad Al-Ghazali namanya mantik tufuli. Mantik itu logika, tufuli anak kecil. Logika anak kecil. Yang ngomong orang dewasa. Ini kok payah kali, ini kok ribet kali, ini kok jelimet. Tuhan itu kok jelimet. Sama lah seperti anak TK, ini kok payah, sedikit-sedikit nangis. Sami itu payah ngambil mainan, nangis. Nggak dapat ini, nangis. Itu. Jadi kita ini sebetulnya tidak dewasa. Tidak dewasa sesuai umur. Umur nambah terus, 20, 30, 40. Tapi secara pemikiran, secara spiritual, kita tidak dewasa, kita masih anak-anak. Nah, proses pendewasaannya itu ya dengan hal yang tidak menyenangkan. Emas itu disaring dari pasir, dari lumpur, disiram merkuri, baru dapat emas. Setelah itu dibakar, baru jadi emas batangan. Habis itu dipukul, dicetak, diukir, dipahat, digrenda, di kertas pasir. Barulah dia jadi. Kursi jati, kayu jati. Dipotong, dijemur, dipahat, diukir, dibentuk, disakiti. Sekarang kalau mau mendapatkan kayu gaharu, gaharu yang normal, gaharu yang tidak normal, cobalah tulis di YouTube itu, proses mendapatkan gaharu. Ditanam pohon gaharu itu, dipaku, dimasukkan besi panas. Ingin mendapatkan kualitas. Tidak ada satupun yang tidak berproses. Semua yang instan itu akan, apapun namanya yang instan maka disebut dengan karbitan. Kenapa pisang ini nggak manis ya? Kenapa menggumpal-gumpal dalam? Oh, karbitan.
Tidak melewati proses. Kawan-kawan kita yang hobi mancing itu, nyewa kapalnya, nyewa sampannya, naik motor dari rumah ke pinggir sampan, musim kemarau, jalan kaki lagi dari tempat parkir mobil, ke tengah laut, berpanas-panas, pulang malam, kena nyamuk. Kalau mau dapat ikan, pergi ke pasar dapat ikan, selesai. Kenapa? Kenapa dia mesti melewati? Karena bagi dia adventure, petualangannya itu. Bukan masalah ikannya itu. Malah setelah ikannya dapat, coba tengok bule-bule itu. Setelah ikannya dapat malah dilepas. Petualangannya mendapatkan itu. Begitu juga hidup ini. Nabi Isa itu hidupnya. Belum lahir ibunya sudah difitnah. Setelah lahir ibunya difitnah lagi. Setelah diangkat terus. Rata-rata yang ulul azmi, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, Sayyidina Muhammad SAW. Terberat. Yang ujian hidupnya biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja. Tapi begitu dia diangkat jadi wali Allah, ujiannya luar biasa. Naik menjadi nabi, naik menjadi rasul, naik menjadi ulul azmi. Semakin mengerucut, makin berat. 7. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan pada orang yang sabar itu bighairi hisab. Tidak bisa dihitung. Bighairi hisab tidak bisa dihisab. Bighairi hisab tidak bisa diduga, tidak bisa dikira. Nggak bisa aku mengiranya. Maksudnya nggak bisa aku ngitungnya, nggak bisa aku menduganya. Kalau nggak ada hal yang menyakitkan, gimana kita tahu kita sabar? Dan kalau kita tidak tahu diri kita sabar, gimana kita layak untuk mendapatkan surprise? Oh, jadi kalau begitu Allah menguji itu karena Allah nggak tahu kita sabar. Berarti rusak iman kita. Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia uji kita? Dia cuma mau ngasih tahu kita. Dia cuma mau ngasih tahu kita, kok nggak layak. Supaya kita sendiri ngaku, oh ya aku nggak layak. Pernah nggak berdoa merasa malu? Malunya itu doanya minta seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Ibrahim. Tapi pas diukur-ukur kesabarannya jauh, kan malu tuh. Kayaknya nggak layak lah minta. Bagaimana mungkin orang masuk surga, bagaimana mungkin orang dapat balasan pahala unlimited kalau dia tidak sabar? Bagaimana mungkin dia tahu dirinya sabar kalau dia nggak kena ujian? Jadi beragama ini memang perlu keheningan. Perlu bahasanya waqfah ma'an nafsi. Sejenak bersama jiwa. Boleh juga ini ada acara dialog namanya sejenak bersama jiwa. Karena kita udah terlalu banyak sejenak sama handphone, sejenak sama laptop, sejenak sama scroll-scroll. Tapi kita lupa untuk duduk sejenak bersama jiwa. Mengajak jiwa itu berdialog. Kamu ini sabar apa enggak? Kamu ini layak enggak masuk surga? Berikutnya yang ke-8, Al-Anbiya 83. Al-Anbiya 80. Surat Al-Anbiya 83. Anni masaniyad durru. Aku kena penyakit. Anni aku. Masaniyad durru kena penyakit. Masaniyad durru kena sesuatu yang memudaratkan, enggak enak. Darar, mudarat. Aku kena sesuatu. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah maha penyayang di antara yang tersayang. Engkau adalah paling sayang di antara yang penyayang. Coba kita lihat. Menyebut nama ujiannya dia malu. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Penyakitnya sakit kulit, enggak. Umum aja.
aku ini kena sesuatu yang gak mengenakkan. Kita kalau mau minjam duit sama orang, dan kita segan sama orang itu kita ngomongnya gak jelas. Aku datang mau minjam duit 10.000. Itu. Tapi kalau kita segan kali, kebetulan anak saya ini lagi mau ujian, dan gurunya tidak bisa menerima dia kalau nggak bayar uang semester. Begitulah suasana. Ini ceritanya tentang Nabi Ayub ini. Surat Al-Anbiya 83 ini tentang Nabi Ayub. Apa yang menimpa dia pun dia tidak sebutkan secara eksplisit. Dan untuk menyebut nama Allah, padahal kalau mau to the point, aku sakit ya Allah. Atau mau to the point lagi, sembuhkan aku ya Allah. Isfini ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Enggak ada kalimat itu keluar dari mulutnya. Dia cuma bilang, kata massa artinya sentuh. Aku disentuh sesuatu yang tak mengenakkan. Dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Itu kalimat Nabi Ayub itu lembut sekali. Padahal penyakit yang dia alami sakit sekali. Rumahnya hancur, anaknya meninggal, kebunnya hilang, ternaknya mati, sakit kulit, orang benci. Yang tinggal sama dia cuma Rahmah sendiri, istrinya Rahmah, perempuan yang penuh kasih sayang. Makanya doa untuk orang yang menikah itu selalu Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Buatlah mereka berkasih sayang sebagaimana sayangnya Ayub dan Rahmah. Di tengah, biasanya kita kalau terlalu susah kita emosi. Di tengah kesulitan, kesusahan, kepayahan, kepahitan itu, disitulah Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni massaniyad-durru, aku disentuh, aku dijamah, aku terkena sesuatu yang tidak mengenakkan ya Allah. Dan engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Dan dia berdoa itu pun karena Rahmah udah gak tahan. Berdoalah Ayub, aku udah gak tahan lagi, kata Rahmah. Dan Allah menyembuhkannya. Urkut birijlika, tumitmu engkau injakkan ke tanah, keluar air mughtasalun baridun, yang dipakai untuk mandi air sejuk, sehat. Dikembalikan Allah semuanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sebenarnya kita sedang menonton peristiwa yang lebih menyakitkan dari kita, yang lebih mengerikan dari kita. Supaya kita, hidup ini kalau nggak kita banding-bandingkan, ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup kita. Kalau kita sedang diuji, kita mesti banding-bandingkan. Kalau kita nggak bandingkan, kita nggak tahu perasaan kita yang paling parah. Kita mesti bandingkan. Oh, ternyata aku ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Nabi Ibrahim. Kalau sama Nabi Musa belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Maryam belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Isa belum ada apa-apanya. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ibadahnya banyak, statusnya hebat, ujiannya aja begitu. Apalagi aku. Datanglah sabar kita, datanglah ridho kita, datang tawakal kita. Minta disertasi itu, Ilham, itu yang coklat. Disertasi ini adalah disertasi awal yang saya bawa ke Sudan. Sebelum diperiksa oleh Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Inilah yang pertama saya cetak, saya bawa ke Sudan. Tebalnya sebelum ditashih oleh Syekh. ...618 halaman. Kapan Ustadz nulis ini?
Ustaz kan sibuk ceramah. Iya, saya terdaftar di Sudan November 2017. November 2017. Saya terdaftar S3 di Sudan. Tapi saya nggak pernah nulis. Karena sibuk. Ceramah pagi. Dan kita untuk fokus nulis itu nggak bisa. Nulis cicil nggak bisa. Otak kita nggak seperti itu cara kerjanya. Dia mesti fokus. Tanggal 11 April 2019. 11 April 2019 di rumah Kiai Abdul Rashid saya ketemu dengan Pak Prabowo. Tanggal 11 April. Tanggal 12 saya menghilang dari peredaran karena serangan medsos segala macam. Saya tinggal di panti asuhan. Di Jakarta ada satu panti asuhan, saya tinggal di satu kamar. Kerja saya di kamar itu cuman sholat, makan, nulis. Sholat, makan, nulis. Sholat, makan, nulis. Terus saya mulai menulis. Dari tanggal 11 itu, tanggal 12 itulah saya nulis. 12, 13, 14, 15, 16, 17 atau 18 itu Pilpres 2019. Sudah selesai semua, TPS tutup tanggal 12, tanggal 17, 18 April 2019 saya keluar. Saya kira masalah sudah selesai. Ternyata tidak sesimpel itu, enggak sesimpel yang kita bayangkan. Intel itu di mana-mana, di depan. Ini kantor tempat saya, di depan itu ada masjid. Itu dipoto sama kawan. Nah, tengok tuh. Intel itu enggak pulang-pulang mengawasi itu. Ustadz sebaiknya handphone Ustadz dibuang karena handphone Ustadz disadap. Buang sama handphonenya. Sama nomornya sekali. Beli nomor baru, handphone baru. Akhirnya lama saya tidak pakai handphone sama sekali. Hikmahnya, kalau saya pakai handphone saya nggak fokus. Jadwal ceramah semuanya off, delete. Tidak ada handphone, no WhatsApp, no medsos. Kerja hanya sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis. April, Mei, Juni, Juli. Semua referensi yang selama ini dikirim kawan-kawan. Seandainya, ini kalau mundur lagi ke belakang. Seandainya peristiwa itu tidak terjadi. Bagi orang yang nggak paham, Ustadz PNS, Ustadz hilang, Ustadz nggak dapat apa-apa, Ustadz dibully orang, Ustadz. Bagi saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mundur ke belakang. Kalau saya tidak mengalami kesulitan, kepahitan, kepayahan yang tersulit saya rasa dalam hidup itu, barang ini tak jadi. Kalau ini tidak jadi, saya tidak akan pernah sidang di Sudan. Akhirnya Desember 2020 saya disidang di Universitas Omdurman Islamic University. Naik beritanya cum laude. Setelah itu Universitas Sultan Syarif Ali memberikan saya profesor. Mana mungkin Sultan Syarif Ali ngasih profesor kalau saya LCMA? Ingin juga doktor, tapi nggak sempat nulis, mau nulis nggak bisa, tapi ingin doktor. Akhirnya gimana? Ya pastilah. Ujung-ujungnya kan pasti honoris causa. Mau nulis nggak sempat. Mau nulis S3 nggak sempat, tapi ingin doktor, mau dipanggil doktor. Ya ujung-ujungnya honoris causa. Allah menyelamatkan saya. Saya tidak honoris causa, saya nulis, disidangkan. Berlanjutlah terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang yang paling berat 2019 April, dari mulai Maret 9
18 Maret 2019 emak meninggal. Tempat bergantung, tempat minta doa, tempat ngasih semangat. Maret sudah tumbang. April fitnah pilpres. April. Oh itu udah nggak selesai-selesai itu. April, Mei, Juni, Juli ke Sudan. Ke Sudan nggak ada pesawat yang mau masuk ke Sudan itu. Satu-satunya pesawat yang mau masuk ke Sudan hanya Uni Emirat nggak masuk lagi, Etihad nggak masuk lagi, Saudi nggak masuk. Saya sampai mendarat di airport sudah sepi airport. Hanya satu pesawat transit di Addis Ababa, Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines. Sampai di sana internet nggak ada. Karena pemerintah menghilangkan internet, karena dengan internet orang tukar berita untuk ajak unjuk rasa. Jadi orang unjuk rasa nulis di dinding-dinding, kita unjuk rasa tanggal sekian. Memang minta ampun. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli itu pun periksa. Alhamdulillah kayaknya lapang. Pas dicek sama pegawai pasca sarjana, dia lihat, kamu daftar tahun berapa Abdul Somad? 2019 saya bilang. 2019. Sekarang kamu daftar 2017 saya daftar. Sekarang 2019. Iya, tapi kamu daftar itu November. Sekarang Juli. Syarat untuk sidang mesti 2 tahun. Kamu baru 1,5 tahun. Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan lagi kalau mau sidang. Balik lagi ke Indonesia. Bukan senang mau pula bolak-balik dari Sudan ke Indonesia. Sampai ke Indonesia bulan akhir Juli, Agustus, fitnah lagi. Saya dilaporkan 5 laporan di Mabes. Saya klarifikasi di Majelis Ulama Indonesia. Bahwa saya sedang menyampaikan ceramah saya dipotong, dan lain-lain, dan seterusnya. Akhirnya bulan Desember saya berangkat lagi. 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya saya sidang tanggal 24, sehari menjelang hari Natal. Sangat saya paham Allah buat saya mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan itu supaya apa? Supaya saya jadi ustadz, orang ngadu ke saya. Orang mengadukan kesulitan, kepayahan hidupnya ke saya. Dan ketika saya ngomong tentang kepayahan saya, oh ternyata ujian saya ini belum ada apa-apanya ya Ustadz ya. Sering saya. Nah, orang ngadu ke saya. Saya biarkan cerita. Orang kalau cerita ke kita, biarkan aja. Biarkan cerita, udah selesai, baru kita kasih tahu. Aku dulu begini-begini. Keluarga nggak ada, emak tak ada, hidup sendiri, lari-lari ke sana kemari, handphone mati, nulis, diawasi, semua putus, keluar dari PNS, kawan menjauh. Nah, jadi judul malam ini memang bagi saya, memang saya mesti menyampaikannya. Kalau orang yang tak mengalami, tak layak dia untuk menyampaikan. Yang terakhir ditutup dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin. Sakit badan, sakit pikiran, susah hati, lelah, letih, sedih, gundah gulana, galau, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Illa kafarallahu biha min khatayah, itu hanya cara Allah untuk membersihkan dari dosa-dosa.
cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Mungkin itu sebagai pengantar kita malam ini. Sudah jam 20.47, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.